Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 21. Kekuatan Gaib Tathagata. Shinfasyang Sutra Teratai episode 1768. Bervegetarian selalu dengan niat pikiran murni dan cinta kasih sejati. Hendaknya kita bervegetarian selalu dengan niat pikiran murni dan cinta kasih sejati. Batin Buddha memandang dengan iba pada alam manusia, di mana para makhluk terus menghimpun benih karma dan menuai buah penderitaan. Buddha memberikan pengajaran untuk menjernihkan batin kita, agar memahami kebenaran sejati dan bisa bervegetarian. Membukakan jalinan jodoh ini untuk mengajarkan sila. Hendaknya merenungkan bagaimana menambah kebajikan dan melindungi semua makhluk. Memberikan pengajaran agar tekad hati bisa bertunas, bagaikan lembah yang menggemakan suara musik. Kita haruslah sangat bersungguh hati. Hendaknya kita bervegetarian selalu dengan niat pikiran murni dan cinta kasih sejati. Buddha memberikan pengajaran kepada kita. Apakah kita ada menerima pengajaran dari Buddha atau tidak? Buddha mengajarkan kepada kita bahwa batin harus tulus, niat pikiran harus murni, memelihara cinta kasih kita yang tulus. Cinta kasih yang tulus, mencintai orang, mencintai binatang, mencintai para makhluk. Bagaimana dengan kita? Lihatlah dunia ini, berapa banyak orang meskipun belajar ajaran Buddha, menyembah Buddha, akan tetapi apakah ada bervegetarian? Apakah ada menaati sila? Kita bertanya pada diri sendiri. Bertanya kepada diri sendiri, apakah kita menyebut diri kita sebagai pengikut Buddhis? Jika kita menyebut diri kita sebagai pengikut Buddhis, maka kita semestinya harus memiliki niat pikiran murni dan cinta kasih sejati. Kita harus selalu bervegetarian. Di dalam kehidupan kita sehari-hari hendaknya bervegetarian, bervegetaris. Bervegetaris sedikit pun tidaklah sulit, tidak mempengaruhi kehidupan kita, bahkan menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita, memelihara kesehatan tubuh kita, membuat tubuh kita nyaman dan leluasa, tidak berhutang nyawa kepada para makhluk. Bukankah dengan demikian kita nyaman dan leluasa? Tubuh juga sehat. Pada periode ini, tahun 2020, seluruh dunia mengalami gelombang pandemi virus corona baru, sangat terpengaruh olehnya. Ini sifatnya seluruh dunia. Semua orang ketakutan, setiap negara, karena gelombang ini mengalami pukulan berat atas ekonomi dan industri, termasuk juga transportasi baik laut, darat, ataupun penerbangan udara. Semua terhenti, semua hubungan terputus, dikarenakan kota ditutup, negara dikunci. Banyak sekali negara menutup diri, sehingga lalu lintas logistik juga terhambat. Karena lalu lintas ditutup, maka semua lalu lintas terhenti. Singkat kata, kejadian kali ini merupakan masalah besar yang mempengaruhi seluruh dunia. Karena itu, setiap orang harus tersadarkan. Ini adalah masalah besar dunia. Setiap orang mengalami guncangan yang sangat besar. Ini saatnya kita setiap orang harus benar-benar tersadarkan. Bencana sudah di depan mata. Mengapa masih tidak tersadarkan? Mendongakkan kepala, kita sudah seharusnya mendongakkan kepala. Bertobat. Ini harus ada kesadaran, harus mendongakkan kepala. Para makhluk di dunia menciptakan karma kolektif. Karena gelombang kali ini, para makhluk di seluruh dunia terdampak.
Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sekarang terjadi. Maka kita harus mengambil pelajaran darinya. Ini adalah sebuah pelajaran besar, memberikan kita sebuah kesempatan besar, pembelajaran yang sangat besar. Orang dengan kebijaksanaan harus merasa bersyukur mendapat pelajaran, menambah jiwa kebijaksanaan. Kita harus sungguh-sungguh mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Pengetahuan umum sekarang menjadi kebijaksanaan yang hebat. Ini telah memberikan sebuah gelombang pembelajaran besar yang syarat dengan kebijaksanaan agung. Sudah seharusnya terinspirasi. Oleh sebab itu, kita harus ingat, hendaknya kita bervegetarian selalu. Pada dasarnya, kita memang harus selalu bervegetarian. Kita harus berusaha kembali. Pikiran kita harus murni. Kita harus membangkitkan cinta kasih yang tulus dari dalam hati, seperti Buddha. Kita melihat ke belakang kita. Buddha adalah yang tercerahkan. Buddha datang ke dunia untuk membangkitkan kesadaran, memberi pemahaman pada semua makhluk, karena setiap orang menderita di dunia ini. Penderitaan berasal dari kumpulan. Mengumpulkan apa? Mengumpulkan begitu banyak kebodohan batin, kerisauan, perbuatan buruk, sehingga menimbulkan penderitaan. Banyak yang tidak tahu sumber penderitaan dari mana. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, Buddha terlahir ke dunia sebagai manusia. Meskipun Buddha lahir di istana kerajaan sebagai seorang pangeran dengan lingkungan yang megah dan mulia, setelah keluar dari kerajaan, melihat penderitaan para makhluk di luar sana, mengapa kehidupan manusia begitu menderita? Lihatlah betapa banyak orang yang hidup dalam kemiskinan dan kesengsaraan, dilahirkan dengan begitu tidak bermartabat, dalam kondisi yang begitu memprihatinkan. Ketika tua, di satu sisi Buddha melihat seorang wanita melahirkan dalam keadaan serba sederhana. Di sisi lain, Buddha melihat orang tua yang hidup dalam kepahitan. Mengapa hidup begitu menderita? Mereka sudah sangat renta, tubuhnya bungkuk, sulit berjalan, rambut memutih, kulit wajah mengeras dan berkeriput. Kehidupan mereka pun penuh dengan kesulitan. Lihat lagi, penyakit, orang sakit di pinggir jalan, hidup mati tidak pasti. Sebenarnya, apakah bisa hidup kembali? Apakah bisa mati? Melihat penyakit orang itu, sakit sampai 4 bagian berubah bentuk. Perutnya buncit, warna dagingnya tidak normal. Benar-benar adalah menderita, sakit menderita. Lihat lagi, terlihat ada kematian, mati. Sebenarnya setelah meninggal akan pergi kemana? Mayat itu akan diangkat kemana? Rupanya adalah begitu sederhana. Setelah ditanya, adalah membawanya ke kuburan langit, tempat di mana dia akan ditinggalkan begitu saja, terkena sinar matahari, angin berembus, hujan membasahi, burung datang makan, sampai akhirnya tersisa adalah satu tumpukan tulang putih. Ini adalah proses kehidupan manusia, menderita. Apakah kita masih ingat sutra bakti seorang anak sulit dibalas? Buddha dan Ananda berjalan di jalan, melihat satu tumpukan tulang putih. Buddha memberi hormat kepada tumpukan tulang. Ananda heran bertanya,
Buddha, mengapa memberi hormat ke tumpukan tulang ini? Bertanya dengan hormat ke Bhagavan. Bhagavan menjawab, tumpukan tulang ini adalah kehidupan lampau saya berkalpa-kalpa lampau. Dari satu kehidupan ke satu kehidupan pernah menjadi orang tua saya, saudara laki-laki saya, saudara perempuan saya. Dari satu kehidupan ke satu kehidupan, sebagai orang tua, saudara laki-laki, saudara perempuan adalah berjodoh dengan saya, ada hubungan dengan saya. Dalam dua cerita ini, pertama, sebelum Buddha menjadi seorang monastik, yang dilihat beliau adalah 4 penderitaan: lahir, usia tua, sakit, dan mati. Jika dibahas lebih dalam, maka ada 8 penderitaan: keinginan yang tidak tercapai, berpisah dengan sesuatu yang menyenangkan, dan lain sebagainya. Semua ini adalah bentuk penderitaan dalam dunia. Meskipun Buddha belum meninggalkan kehidupan berkeluarga, beliau telah bertemu dengan kondisi begini, telah merasakan penderitaan akan kehidupan. Menjadi seorang manusia terus akan bertumimbal lahir. Apakah ada kebahagiaan dalam kehidupan? Beliau mulai merenungkan dan mempertimbangkan dalam keheningan, berpikir sendiri secara diam-diam. Sebenarnya, makna kehidupan ada di mana? Kebahagiaan ada di manakah? Saya seorang pangeran dan raja masa depan, tetapi sebagai seorang pangeran, apakah saya sekarang merasakan bahagia? Sedikitpun tidak ada kebahagiaan. Berada di dalam kerajaan pun tidak mendapatkan kebebasan. Setiap pergerakan, setiap sudut selalu ada orang. Setiap hari yang dilalui begitu tidak bahagia. Kondisi lingkungan ini, apakah sebuah kebahagiaan? Waktu terus berjalan seperti ini. Kehidupan terus berjalan, dari kecil hingga remaja. Pada akhirnya, bukankah akan masuk ke usia tua? Sebagai seorang raja, apa yang bisa saya lakukan? Mengkhawatirkan masalah negara, yang didapatkan adalah nama dan kekuasaan. Apakah ada gunanya? Jadi beliau memikirkan, merenungkan dengan sungguh-sungguh. Akhirnya, beliau menyadari semua ini tidak ada gunanya. Semua itu tidak ada gunanya bagi kehidupan seseorang. Tidak peduli betapa mulianya kehidupan itu, maka beliau pun melepaskannya, mengabdikan diri menjadi seorang praktisi atau pertapa, meninggalkan kehidupan istana, menjadi seorang pertapa. Sangat sulit baginya untuk berlatih terus-menerus. Namun, ini adalah tujuan yang diinginkan Buddha sendiri, tanpa merasakan kesulitan apapun. Beliau tidak peduli. Beliau terus mencari dan mencari, hingga menemukan kebenaran sejati. Akhirnya, beliau mencapai pencerahan, menyatu dengan alam semesta. Proses ini telah sering saya katakan. Jadi, ketika Buddha tercerahkan, beliau telah melampaui dunia manusia, menyatu dengan alam semesta. Kebijaksanaan agung ini bersatu dengan semuanya di alam semesta. Pada saat itu, kesadaran Buddha telah melampaui dunia. Semangat Buddha telah melampaui. Maka, ketika kita merenungkan prinsip agung ini, kebenaran seluruh alam semesta dan segala hal,
kembali ke hakikat sejati. Setiap orang memiliki sifat hakikat. Bukan hanya saya dapat menyadari kebenaran alam semesta, memiliki kemampuan bersatu dengan alam semesta. Bukan hanya saya, setiap orang memilikinya. Maka Buddha berkata, betapa menakjubkannya, betapa menakjubkannya. Semua makhluk hidup di bumi memiliki kebijaksanaan Tathagata, yaitu makhluk hidup, bukan semua orang, tetapi semua makhluk hidup, tetapi berlatih di dunia manusia, berarti bahwa semua makhluk hidup memiliki sifat Buddha, namun mereka tunduk pada siklus sebab dan akibat. Makhluk hidup di kelima alam, baik manusia maupun hewan, apapun yang ada di alam semesta, selama masih bernyawa, mereka masih bersinggungan dengan siklus karma. Jika karma dan balasannya telah habis, jika masih ada sedikit kebaikan dalam dirinya, maka ia akan kembali lagi ke dunia manusia. Jika dia tidak memiliki berkah di dunia manusia, dia akan hidup dalam kemiskinan dan penderitaan. Dalam berbagai sebab dan kondisi, ada berbagai macam manusia yang mengalami penderitaan dan kebahagiaan. Penderitaan dan kebahagiaan adalah tidak sama. Ada yang bahagia, kaya, dan bahagia. Orang-orang ini diberkati. Mereka akan kembali ke dunia lagi dengan sebab dan kondisi yang baik. Mereka akan menerima balasan yang membahagiakan. Jika seseorang kekurangan berkah, ia akan menderita dan menanggung kesulitan saat datang ke dunia manusia. Sekalipun dia punya keluarga, mereka akan saling menyiksa. Inilah yang dikatakan Buddha tentang pandangan sebab dan akibat. Oleh karena itu, batin Buddha memandang dengan iba pada alam manusia. Mata hati Buddha memandang bumi dan dunia ini. Karenanya, Buddha menggunakan mata Buddha untuk melihat dunia manusia. Beliau telah melampaui dan kembali ke dunia manusia untuk membabarkan Dharma dengan hati yang penuh kasih sayang. Jadi, kita menggunakan citra yang tercerahkan dari alam semesta untuk membabarkan Dharma kepada dunia manusia, menciptakan rupanya dengan makna ini. Inilah yang kita lakukan setiap hari, berada di sini dan membabarkan Dharma. Yang kita hormati adalah Yang Maha Sadar di dunia, Buddha Sakyamuni. Oleh karena itu, Buddha dengan mata Buddha memandang dunia. Dunia ini memang demikian. Dunia kehidupan manusia ini adalah bumi. Jadi, bukan hanya sekedar rasa kasih sayang di dalam hati, tetapi juga kepedulian dan cinta kasih, agar semua makhluk hidup dapat terhibur. Seperti halnya wabah dan virus saat ini atau tahun 2020. Buddha juga sangat berbelas kasih. Semua makhluk hidup perlu dididik. Manusia dan hewan seharusnya bersikap baik terhadap satu sama lain, saling menghargai. Manusia menghargai kehidupan semua makhluk. Manusia menghargai diri mereka sendiri. Kita memiliki makanan yang dapat menjaga kesehatan, yang dapat memurnikan tubuh dan pikiran kita, membebaskan tubuh kita dari beban dan hutang, dan juga menjaga kita tetap sehat. Beban dan hutang tubuh itu ibarat
memakan daging manusia. Mengambil sesuatu dari orang haruslah membayarnya 2 kali lipat. Seberapa banyak pun kamu makan di dunia ini, di kehidupan selanjutnya, kamu harus membayar 2 kali lipat. Begitulah yang kita lakukan. Kita sambil makan dan terlilit hutang di saat yang bersamaan. Jika kita vegetarian, kita tidak akan punya hutang. Kita bisa bertahan hidup. Itulah sebabnya Buddha mengajarkan kita dengan cara ini. Ini adalah pelajaran besar. Setiap orang harus bervegetarian selalu. Ini baru normal. Bervegetarian dapat membantu menormalkan kehidupan kita. Karena kita mau membangkitkan niat pikiran murni dan cinta kasih sejati. Ini adalah ajaran Buddha kepada kita semua. Kita perlu seperti Buddha, menggunakan hati Buddha dalam memandang orang lain. Semua orang adalah Buddha. Dengan hati Buddha dalam memandang semua makhluk mempunyai sifat tathagata. Maka batin Buddha memandang dengan iba pada alam manusia, di mana para makhluk terus menghimpun benih karma dan menuai buah penderitaan. Sejumlah manusia ini terus-menerus mengumpulkan jalinan jodoh yang tidak baik untuk mendapat akibat yang tidak baik. Maka disebut menghimpun benih karma dan menuai buah penderitaan. Buddha memberikan pengajaran untuk menjernihkan batin kita. Buddha datang ke alam manusia untuk memberikan pengarahan yang jelas dan ajaran. Berharap agar kita semua dapat menghapus kekotoran batin, kembali ke sifat sejati kita, batin yang bersih, seperti cermin kebijaksanaan yang besar dan bulat. Cermin kebijaksanaan yang besar dan bulat, sebersih niat di batin kita seperti sebuah cermin. Cermin ini harus kita bersihkan secara terus-menerus, membersihkannya sampai sungguh-sungguh bersih. Dapat mencerminkan kondisi luar dengan sangat jelas. Kita harus sangat giat berlatih. Sebelumnya, di bab Bodhisattva Sada Pariputta juga terus diucapkan kalimat ini. Maka mengajak kita semua harus mempunyai niat untuk giat berlatih dengan cara Buddha. Harus terus-menerus membersihkan hati agar menjadi jernih. Baru kita dapat tersadarkan. Agar memahami kebenaran sejati dan bisa bervegetarian, konsep sesungguhnya dari kehidupan kita. Sebenarnya, kita adalah orang yang berpuasa. Ini adalah konsep yang sebenarnya, kehidupan yang sesungguhnya. Sederhananya seperti ini. Jadi, membukakan jalinan jodoh ini untuk mengajarkan sila. Gelombang ini, kita harus menggenggamnya dengan baik. Kita harus secepatnya mengatakan kepada semua orang. Kita harus menggunakan cinta kita, menggunakan cinta yang tulus untuk melihat semua makhluk. Kita harus menggenggam jalinan jodoh ini, baik-baik menerima ajaran untuk menjauhkan diri dari pembunuhan. Jangan membunuh. 5 sila. Salah satunya adalah sila membunuh. Sila membunuh ini adalah yang membuat kita tidak bisa terlepas dari penderitaan selamanya. Jadi, kita harus dengan baik membukakan jalinan jodoh ini untuk mengajarkan sila. Menggunakan jalinan jodoh ini secepatnya mengajarkan. Jadi kita harus
hendaknya merenungkan bagaimana menambah kebajikan dan melindungi semua makhluk. Berpikiran baik, kita harus berpikir dengan baik. Bagaimana cara untuk berpikiran baik? Ajaran gelombang ini bisa membuat orang-orang bertambah pemikiran yang baik, menjaga makhluk. Ini adalah kita sekarang. Ini adalah satu gelombang besar ajaran. Kita harus baik-baik berpikir, memberikan pengajaran agar tekad hati bisa bertunas. Kita hendaknya bersumbangsi dengan sungguh-sungguh. Kemudian, apa yang dapat kita sumbangsikan? Demikian, setelah Buddha memberikan pengajaran kepada kita juga harus menyebarkan ajaran itu. Menyebarkan ajaran yang membawakan manfaat dan mendatangkan sukacita. Makhluk memiliki begitu banyak penderitaan yang berasal dari berbagai sebab. Kita harus memanfaatkan jalinan jodoh ini untuk memberikan pengajaran dengan sepenuh hati, memberikan pengajaran agar setiap orang dapat tergerak hatinya, sehingga memberikan pengajaran agar tekad hati bisa bertunas, agar hati ini dapat terbangkitkan, agar benih kebajikan dalam dirinya dapat tumbuh dan bertunas. Setiap orang yang membina diri harus menabur benih kebajikan di ladang batinnya. Benih kita telah bertunas, seharusnya menanam bunga dan menghasilkan bunga. Menanam buah akan menghasilkan buah. Tidak peduli apakah itu buah-buahan ataupun bunga dan tanaman. Ketika kita menabur benihnya, ia mempunyai potensi untuk tumbuh dan memperlihatkan wujudnya. Demikian juga dengan orang baik. Ia akan melakukan kebajikan, menjaga sila, serta melindungi kehidupan, bagaikan lembah yang menggemakan suara musik. Jika kita dapat dengan sungguh-sungguh menyebarkan suara ini dengan baik, memberi pengajaran kepada orang lain, kamu harus berpantangan dengan menjaga pola makan, harus bervegetarian. Apa alasan kita untuk bervegetarian? Seperti yang baru disampaikan oleh guru, Buddha datang ke dunia untuk mengajarkan kita, manusia harus mencintai hewan. Dengan ketulusan hati ini, jika kita bervegetarian, hati kita menjadi bersih dari hutang karma dan lainnya. Dengan menyampaikan sesuatu yang sungguh-sungguh dapat menyentuh hati mereka, dapat membangkitkan sukacita dalam batin. Maka itu bagaikan menggemakan suara musik. Terutama pada bagian naskah sutra berikutnya menjelaskan, terdapat 8 jenis pelindung dharma makhluk naga dan dewa. Salah satunya adalah dewa musik yang memainkan alunan musik yang sangat indah didengar. Harapannya, setiap kata yang kita ucapkan seperti alunan musik yang indah, menyentuh batin orang lain, bisa mendidik. Kita perlu bersungguh hati menggunakan dharma saat berbicara. Jadi, semua orang harus mendengar dengan seksama. Intisari ajaran Jingse, setiap pagi kita harus mendengarkan dan menyerapnya ke dalam batin. Mari kita lihat terlebih dahulu bagian naskah sebelumnya. Pada ketika itu, Bhagavan di hadapan Manjusri dan miliaran koti tak terhitung banyaknya bodhisattva mahasattva lainnya yang telah lama berdiam di dunia saha, serta para biksu, biksuni, upasaka, upasika. Sutra Teratai Bab 21, Kekuatan Gaib Tathagata.
Bagian naskah sutra ini sudah kita bahas kemarin. Silakan semua orang merenungkannya kembali. Ini cukup sederhana. Cukup dibaca saja, sudah bisa dimengerti. Selanjutnya, selain dari 4 kelompok murid serta para bodhisattva, naskah sutra berikutnya menjelaskan masih ada lagi. Dewa, naga, yaksa, Gandharva, Asura, Garuda, Kimnara, Mahoraga, manusia dan bukan manusia, serta lainnya di hadapan seluruh persamuan ini. Sutra Teratai bab 21 Kekuatan Gaib Tathagata. Begitu banyak makhluk yang berada di tempat ini sedang mendengar Buddha membabarkan Dharma. Buddha ingin membabarkan Dharma karena orang-orang ini datang untuk memohon Buddha membabarkan Dharma. Bodhisattva datang untuk memohon Dharma. Di persamuhan Dharma ini masih terdapat 8 kelompok dewa dan naga. 8 kelompok dewa dan naga seluruhnya adalah para makhluk tidak bisa terlihat oleh mata awam dari manusia. Makanya dinamakan 8 kelompok makhluk yang tak terlihat mata. Dikarenakan pencapaian dari dewa dan naga adalah istimewa, itu sebabnya dinamakan 8 kelompok dewa dan naga. Juga dinamakan 8 kelompok naga dan makhluk halus. 8 kelompok dewa dan naga seluruhnya adalah para makhluk yang tidak bisa terlihat oleh mata awam dari manusia. Sering kali berkata, 8 kelompok dewa dan naga adalah tidak bisa terlihat oleh mata manusia. Makanya dinamakan 8 kelompok makhluk yang tak terlihat mata. Tidak terlihat. Sering memberitahukan kalian bahwa tidak terlihat. Merujuk pada kata tidak terlihat ini, 8 kelompok makhluk yang tidak terlihat ini selalu ada di dalam kehidupan sehari-hari kita. Mereka tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita. Selalu ada. Terutama ketika Buddha mengajarkan Dharma, mereka akan berkumpul, melayang di sekelilingnya. Mereka adalah pelindung Dharma. 8 kelompok naga dan dewa ini ada yang baik dan ada yang jahat. Beberapa dari mereka telah berlindung pada Buddha Dharma. Mereka juga datang untuk melindungi persamuhan Dharma. Sedangkan yang lain adalah untuk memantau kebaikan dan kejahatan para makhluk. Bagi orang dengan hati jahat dan pikiran jahat akan terkena hukuman. Inilah 8 kelompok naga dan dewa. Singkat kata, para makhluk yang tidak terlihat ini datang mengawasi alam manusia. Oleh karena itu, kita sering berkata, 3 kaki di atas kepala ada dewa melihat. Ketika membaca dan melafal sebuah sutra, selain bodhisattva dan manusia, juga tidak terlepas dari 8 kelompok dewa dan naga. Mereka selalu hadir pada setiap sutra. Jadi, 8 kelompok makhluk yang tak terlihat mata dikarenakan pencapaian dari dewa dan naga, yaitu untuk datang dan melihat, untuk memverifikasi benih sebab dan kondisi pendukung yang istimewa. Semuanya berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan Dharma. Inilah 8 kelompok naga dan makhluk halus. 8 kelompok naga dan makhluk halus ini kita sering mendengarnya, juga sering membicarakannya. Di antara 8 kelompok naga dan makhluk halus ini, Gandharva, dia bervegetarian. Dia hanya mencium aromanya saja. Dia tidak perlu memakannya. Dia bervegetarian. Kinnara memiliki suara yang sangat bagus, jadi dia memiliki suara yang menakjubkan. Baik saat dia berbicara maupun bermain musik,
Suaranya sangat bagus, jadi kita harus mengingatnya. Meskipun setiap sutra ada menjelaskan tentang 8 kelompok dewa dan naga, namun hari kami ingin memberitahu kalian semua. Seperti suara musik yang datang dari lembah kosong. Suara ini adalah suara Kinnara. Jika kita ingin belajar berbicara dengan cara yang menyenangkan sehingga orang lain suka mendengarkan kita, maka itu adalah Kinnara. Kita harus mengenalnya dengan baik. Suara musik yang dikeluarkannya benar-benar menakjubkan. Di hadapan persamuan besar dari 8 kelompok makhluk, seluruh persamuan ini merujuk pada mereka yang datang dari kawasan lain, juga datang dengan belahan raga, serta 4 kelompok murid di tanah ini adalah semuanya. Di hadapan persamuan besar dari 8 kelompok makhluk, seluruh persamuan ini merujuk pada mereka yang datang dari kawasan lain. Selain 8 kelompok dewa dan naga, masih ada mereka yang datang dari tempat lain. Maka sering dikatakan, puncak burung Nasar tidak besar. Ketika Buddha membabarkan Dharma, datang begitu banyak orang. Sekian banyak orang itu merupakan semangat dan filosofi para bodhisattva dari tempat lain, memiliki semangat dan filosofi seperti ini. Demikian berkumpul di sini. Mereka adalah para bodhisattva. Para bodhisattva mengelilingi dari langit, muncul dari bawah, sehingga juga datang dengan belahan raga dan juga datang dengan belahan raga. Belahan raga Buddha, kita harus ingat, stupa Buddha Prabhutaratna muncul secara tiba-tiba. Belahan raga Buddha dari 10 penjuru, masing-masing menempati tempat sendiri, masing-masing memiliki pelayan. Apakah kalian semua masih ingat? Ini semua merupakan pemikiran batiniah Buddha. Kebijaksanaan beliau kita juga memilikinya. Lihatlah, kita akan pergi kemana, ingin pergi kemana, kita pun pergi ke tempat tersebut. Orang di tempat tersebut, terpikir orang tersebut, wujud orang tersebut ada di dalam pikiran kita, muncul di hadapannya, serta kita sedang telekonferensi. Begitu tersambung, wah, sangat banyak orang. Sekian ribu orang mengikuti video konferensi. Mereka menyebutnya terkoneksi. Demikian bertelekonferensi. Satu persatu ditarik masuk. Berada di negara manapun muncul di hadapan saya. Ini datang dengan belahan raga. Semua orang dapat melihat master. Master pergi dengan belahan raga. Di saat yang sama di seluruh dunia, semua orang telah melihat master. Master di tempat ini juga melihat para bodhisattva ini. Mereka juga datang dengan belahan raga. Dalam hal ini, kondisi yang digambarkan, kita menggambarkannya dengan saat ini. Kita dapat mengetahui kondisi tersebut. Benar-benar sangat indah. Pemikiran batiniah ini, niat pikiran Buddha sangatlah kaya, menggambarkan kekayaan niat pikiran Buddha. Para makhluk yang mendengar, semua orang di tempat tersebut, kondisi yang nyata, yang indah, benar, bajik, dan indah di dalam lingkungan puncak burung Nasar. Benar-benar sangat sempurna. Makanya juga datang dengan belahan raga
serta 4 kelompok murid di tanah ini adalah semuanya. Dunia saha, biku, bikuni, upasaka, upasika, semuanya berpusat di sana. Di dalam fenomena ini, yang paling menonjol dan kelihatan adalah 4 kelompok murid. Biku, bikuni, upasaka, upasika. Inilah pendengar yang paling menonjol di dunia nyata. Yang lainnya hanyalah pada semangat dan filosofi. Kegelapan bukanlah apa yang bisa kita lihat. Bodhisattva mengetahui di mana posisinya. Bodhisattva datang. Inilah yang diperkenalkan oleh Buddha kepada kita. Memperkenalkan kebijaksanaan bukan hanya sendirian berada di sini. Kebijaksanaan adalah tersebar luas di alam semesta dengan tercerahkan. Pencerahan tersebar luas di alam semesta. Semua fenomena tersebut semuanya bersatu di tempat ini. Makanya ada Bodhisattva, pelindung 8 kelompok naga, semuanya datang berkumpul. Mereka menyokong ajaran Buddha agar bisa bertahan selamanya. Masing-masing tekun mempraktikkan ajaran Bhagavan. Semua murid tiba di sini untuk mendengarkan ajaran, berada di atas bumi atau di tengah angkasa. Mereka selalu berada di dunia ini dengan membangkitkan hati penuh kasihnya. Siang dan malam berdiam di dalam Dharma. Mereka berikrar untuk mendatangkan ketenangan dan ketentraman selalu bagi dunia. Dengan berkah dan kebijaksanaan tak terbatas, memberi manfaat pada semua makhluk. Mereka menyokong ajaran Buddha agar bisa bertahan selamanya. Di dalam dunia yang tak terlihat, prinsip kebenaran sejati itu ada. 8 pelindung Dharma adalah pelindung abadi yang selamanya menopang Dharma Buddha. Jadi, masing-masing tekun mempraktikkan ajaran Bhagavan. Mereka semuanya tekun, sangat tekun mempraktikkan ajaran Bhagavan. Demikianlah semua murid untuk mendengarkan ajaran. Semua orang yang mendengarkan adalah murid Buddha. 4 kelompok ini adalah murid Buddha. Demikianlah para murid ini adalah para penganut dan pendengar. Tiba di sini atau berada di atas bumi atau di tengah angkasa, atau berada di atas bumi atau di tengah angkasa, atau mereka yang datang dari tempat lain, atau 8 dewa pelindung Dharma, mereka selalu berada di dunia ini dengan membangkitkan hati penuh kasihnya. 8 dewa pelindung Dharma karena mereka sering melindungi Dharma dan mendengarkan Buddha Dharma, sehingga memupuk kebijaksanaan mereka dan kewelas asihan mereka. Jadi, senantiasa berada di tempat ini, siang dan malam berdiam di dalam Dharma. 8 dewa pelindung Dharma siang dan malam melindungi tempat pelatihan ini. Siang dan malam mereka berdiam juga di dalam Dharma, sehingga mereka berikrar untuk mendatangkan ketenangan dan ketentraman selalu bagi dunia dengan berkah dan kebijaksanaan tak terbatas, memberi manfaat pada semua makhluk. Sehingga di sekeliling ada perlindungan Dharma. Kita dulu juga pernah mengatakan 8 kelompok pelindung Dharma. Asalkan sutra teratai ada di mana, maka di sana akan ada banyak pelindung Dharma. Di sana melindungi.
maka itu merupakan lahan pelatihan. Lahan pelatihan Sutra Teratai, seperti penampakan stupa Buddha Prabu Taratna di dunia, juga datang mendukung lahan pelatihan, juga datang melindungi lahan pelatihan. Sutra Teratai di dunia memberikan pengajaran, mengajari dunia, praktek di jalan Bodhisattva, sehingga Bodhisattva dunia ini dilindungi kelompok pelindung Dharma. Menjaga ajaran Buddha selalu ada. Kita semua paham kita harus dengan hati tulus, harus bervegetarian, dengan cinta kasih yang murni dan tulus, dengan hati Buddha memperlakukan semua makhluk. Ini dinamakan jalan Bodhisattva. Praktek di jalan Bodhisattva dengan hati Buddha melihat dunia. Di dunia ada orang yang kebingungan. Kita harus menggunakan ajaran apa untuk membuat semua orang sadar. Jalinan jodoh ini kita seharusnya mengemukakan pendapat, giat melatih diri bervegetarian, sehingga pengajaran ini berharap manusia di dunia mengubah niat pikiran menuju kebajikan dengan cinta kasih yang tulus masuk ke dunia, mencintai manusia, mencintai barang, semua orang. Cinta kasih ada di batin, asalkan kita senantiasa lebih bersungguh hati.